Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya hari ini kita penuh dengan sukacita karena ada Tuhan yang menyertai dan membangun terus pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memahami dengan baik, penderitaan dan kematian Kristus itu terjadi bukan karena perbuatan jahat, bukan karena perbuatan dosa, bukan karena perbuatan pelanggaran hukum yang berlaku pada saat itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengalami kebangkitan yang luar biasa, murni bukan karena kematian yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran tadi, seperti yang saya katakan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana supaya kita menghindari penderitaan yang bukan kehendak Allah. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 13, saya akan bacakan ayat 8 11 sampai dengan 13 saja. Dikatakan begini, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sebab badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti di sini penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, bangsa Israel, bangsa pilihan, adalah penderitaan karena kesalahan mereka sendiri, adalah penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan yang mereka lakukan sendiri. Seharusnya kita sebagai orang percaya hindari penderitaan yang bukan datang karena melakukan kebenaran. Tetapi karena kejahatan, bukan karena ketaatan, tapi karena pemberontakan. Mari kita pahami dengan baik, penderitaan yang hari ini kita alami itu karena apa? Nah, ini penting sekali, supaya kita bisa memahami langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Ada kalanya kita yang harus melakukan pertobatan dan meninggalkan kejahatan itu, sehingga kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama dua hal yang menjadi penyebab penderitaan yang bukan karena kehendak Allah yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka harus dimasukkan ke dalam pembuangan. Yang pertama adalah keserakahan. Kalau saudara bisa lihat di dalam ayat yang pertama tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan katakan begini saudara, celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri itu. Artinya apa? Mereka begitu serakah, mereka begitu mau menguasai, hati mereka penuh dengan keinginan-keinginan yang harus dilaksanakan, bahkan mereka berbahagia atas penderitaan orang lain. Bagi mereka itu halal, bagi mereka itu tidak jadi masalah. Keserakahan seperti ini di dalam Kolose pasal 3 dikatakan setara dengan penyembahan berhala. Saya akan bacakan di sini Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah dalam kurung atas orang-orang durhaka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keserakahan itu setara dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya membuat Allah baru selain Allah yang layak disembah. Inilah yang mendatangkan penderitaan bagi mereka. Hal yang kedua adalah kesombongan. Kenapa dikatakan kesombongan? Dalam Yesaya 5 ayat 12 tadi dikatakan, kecapi dan gambus, rebana dan suling serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perhatikan baik-baik, perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Karena apa? Mereka sibuk memperhatikan diri mereka sendiri, mereka sibuk mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak membutuhkan Tuhan. Mereka tidak lagi memperdulikan Tuhan. Mereka menganggap apa yang mereka terima hari ini, apa yang mereka dapatkan hari ini, apa yang mereka capai hari ini, apa yang mereka raih hari ini adalah hasil pekerjaan mereka sendiri. Tidak ada keterlibatan Tuhan. Ini kesombongan. Yang pertama keserakahan terhadap milik sesamanya, dan yang kedua adalah kesombongan terhadap Tuhan.
Inilah yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaan saudara hari ini, coba kita lihat. Kalau penderitaan pergumulan kita hadapi karena pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, mari kita bertobat. Kalau penderitaan ini disebabkan oleh dua hal ini, adanya keserakahan terhadap milik sesama, dan yang kedua, kesombongan di hadapan Tuhan, mari kita bertobat. Sehingga Tuhan punya kesempatan untuk memulihkan hidup kita. Dan kita boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah menyadarkan kepada kami, jika penderitaan yang kami hadapi karena kami mentaati kebenaran, maka Tuhan berikan kasih karunia bagi kami untuk menanggungnya sehingga kuasa kebangkitan Kristus kami boleh alami. Tetapi jika penderitaan yang kami alami karena keserakahan dan kesombongan, beri kami kekuatan untuk kami boleh mengalami pertobatan. Sehingga kami tidak tetap tinggal dalam penderitaan itu, namun kami juga memiliki kehidupan yang semakin diubahkan. Baik keserakahan dan kesombongan mulai terkikis dari dalam hidup kami. Dan biarlah hati dan perilaku Kristus mulai ada dalam hidup kami. Sehingga kuasa kebangkitan Kristus itu boleh kami alami dan kami bagikan kepada sesama. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.